Halo people, welcome to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini ya. Dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kamu untuk klik subscribe di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Di video kali ini kita bakalan membahas soal yang lagi trending-trendingnya nih guys, yaitu soal jasad 3 orang ABK WNI di kapal Longsing Cina yang dibuang ke laut dan meninggal dengan keadaan tubuh yang membengkak. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Cerita miris ini baru aja datang dari dunia pekerja kapal asal Indonesia guys. Bayangin aja, 4 dari 18 anak buah kapal atau yang biasa disebut dengan ABK yang bekerja di kapal Longsing 629 kepunyaan Cina ini meninggal dunia. Dan 3 jasad diantaranya yang merupakan warga negara Indonesia yang bukannya dipulangin ke negara asalnya, malah dibuang ke laut lepas. Memang sih, secara prosedur ABK ini udah menyetujui di dalam kontrak kerjanya. Kalau meninggal pas saat kerja di laut, itu bakalan dikremasi dan dibuang ke laut. Tapi yang kita soroti saat ini, kalau si kapal Longsing ini melakukan praktek perbudakan kepada para ABK WNI ini. Honestly, saya kesel banget dengernya. Apapun itu alasannya, ini sangat-sangat nggak pantas. Ini tuh jasad manusia loh, bukan jasad hewan. Apalagi mereka ini kerja di laut dengan waktu jam kerjanya 18 jam per hari. Jadi mereka itu tidur cuma 6 jam per hari guys. Yang normal itu kan 7-8 jam per hari. Terus juga 18 jam itu nggak termasuk istirahat loh. Ini udah jelas banget melanggar HAM dan bentuk mengeksploitasi manusia. Menurut Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia SPPI di Korea Selatan yang bernama Ari Purboyo bilang kalau mereka tuh meninggal dunia dalam kondisi tubuh yang bengkak. 3 ABK tersebut yaitu Al-Fatah yang berusia 19 tahun meninggal dunia pada bulan September 2019 karena sakit. Ada juga Sefri yang berusia 14 tahun, ia asal dari Palembang dan juga dengan penyebab yang sama. Kemudian Ari, ABK yang berusia 24 tahun dan sudah bekerja lebih dari 1 tahun yang akhirnya meninggal dunia di kapal itu pada Februari 2020 kemarin. Saat dihubungi oleh salah satu media, Mas Ari Purboyo mengatakan kalau ketiga orang ABK ini dibuang gitu aja ke laut. Dan sedangkan satu ABK lainnya yang bernama Effendi Pasaribu sempat dilarikan ke rumah sakit di Korea Selatan. Cuma karenanya telat dan alhasil nyawanya nggak bisa tertolong lagi. Dari hasil forensik yang dilakukan juga, penyebab Effendi meninggal dunia itu diduga karena pneumonia atau radang paru-paru. Gejala-gejalanya kok hampir mirip kayak COVID-19 ya guys. Jadi banyak banget faktor yang jadi indikasi penyebab keempat WNI ini meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang membengkak. Para ABK WNI ini mengalami perbudakan di kapal nelayan asal Cina itu. Soalnya, Mas Ari Purboyo menyebut ada faktor kekerasan yang dialami oleh para korban ini. Selalu ya, tega seperti itu. Kenapa kadang manusia itu nggak bisa memanusiakan manusia? Ya contohnya seperti ini. Kabar beredar juga, di sana tuh emang keras dunia kerjanya. Selain ada bullying secara fisik juga, mereka mengalami siksaan secara psikis. Kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal Cina ini mengingatkan kembali pada kasus perbudakan manusia di Benjina, yaitu daerah Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Kasus Benjina ini bahkan jadi perhatian dunia yang terjadi di era Menteri KKP-nya Ibu Susi Pujiastuti. Berita kematian ABK WNI ini awalnya menjadi trending di Korea Selatan yang disiarkan dari stasiun TV lokal yang bernama MBC News pada hari Selasa tanggal 5 Mei kemarin. Dalam laporan tersebut, para ABK WNI memang berada dalam lingkungan seperti perbudakan guys. Beberapa WNI ini bicara langsung dalam siaran MBC News tersebut yang wajahnya diburamkan, terus juga suaranya disamarkan, dan mereka ngaku kalau bekerja di sana tuh berdiri selama 30 jam buat tangkap ikan, terus dikasih waktu istirahat itu cuma 6 jam guys. Gila, jadi istirahat 6 jam setelah kerja 30 jam. Nah, jam istirahat ini dimanfaatkan oleh para ABK cuma buat duduk doang atau malah buat dipakai tidur. Mereka juga mengakui diskriminasi yang diterima oleh ABK WNI. Di kapal China tersebut,
ABK China-nya sendiri minum air mineral botolan dari darat. Sementara para WNI minum air laut yang disuling atau difiltrasi. Duh, jadi pengen berkata kasar nggak sih sama mereka? Setiap kali minum air itu, mereka ngaku ngerasa sakit sampai ngerasa pusing. Malah pernah ada yang minum itu sampai keluar flek atau ada dahaknya karena saking udah nggak bisa minum air itu. Kebayang kan di lautan itu panas? Ini minum air laut yang disuling atau difiltrasi gitu guys. Udah gila emang. Reaksi badan korban ABK WNI yang membengkak itu kemungkinan besar mereka meminum air laut yang disuling. Air laut itu kan bahaya banget kalau dikonsumsi. ABK asal Cina-nya aja dapat air minum dari darat. Nah, berarti persediaan air bersihnya pun juga ada sebenarnya. Gimana nggak sakit coba minum air laut terus-terusan? Ditambah lagi jam kerjanya yang udah melampaui batas. Menurut Mas Ari Purboyo menjelaskan, awal mula peristiwa soal ABK ini, yang jumlah semuanya ada 18 orang itu, berangkat dari Indonesia menuju Korea Selatan. Lalu dijemput dengan kapal asal Cina itu kurang lebih 1 tahun yang lalu sebelum kasus ini terjadi. Ari juga menyebut kalau ada 3 perusahaan yang bertanggung jawab atas keberangkatan ABK ini guys. Nama perusahaannya yaitu PT Lakemba, PT Alvira, dan PT Karunia Bahari. Setelah dijemput dan berlayar ke laut lepas, 3 orang ABK ini mengalami sakit di tengah laut sampai akhirnya meninggal dunia. Katanya sih, ABK yang bernama Al-Fatah dan Cefri sempat dipindahkan ke kapal lain buat mendapatkan pertolongan medis guys. Cuma ya itu, udah telat. Nyawanya udah nggak bisa ditolong. Dan jasadnya malah dibuang ke laut. Cefri diketahui meninggal dunia ketika kapalnya tengah berada di Laut Samoa. Tapi ya harusnya tetap nggak gitu juga, meskipun itu di tengah laut. Dan ini juga bukan perusahaan abal-abal kan? Hati nuraninya tuh ditaruh di mana gitu guys? Parah. Gimana perasaannya keluarga-keluarga korban coba? Dan ini ya, yang lebih parahnya lagi, 5 di antara ABK WNI ini setelah bekerja selama 13 bulan cuma dibayar 120 US dollar. Berarti cuma dibayar sekitar 1,7 juta setelah kerja 13 bulan. Artinya gaji bulanannya cuma sekitar 100 ribu. Dan kapal ini sebetulnya kapal yang nangkep ikan tuna, tapi mereka juga melakukan illegal fishing dengan menangkap ikan hiu. Ini terbukti karena dalam kapalnya itu terlihat adanya sirip dan bagian-bagiannya dari ikan hiu. Dan jadinya mereka nggak bisa kembali ke daratan, di mana mereka itu bisa kena masalah. Akhirnya, para ABK ini pindah kapal dan berhasil sampai di Busan di tanggal 10 April kemarin. Dan mereka melaporkan kejadian ini ke SPPI yang diketuai oleh Mas Ari Purboyo tadi. Dan saat mau melakukan pemeriksaan alias investigasi, 2 hari kemudian kapalnya udah pergi ninggalin pelabuhan. Jadi langsung hilang gitu, sehingga nggak bisa melanjutkan pemeriksaan. Untungnya para ABK ini masih ada di Busan. Dan ABK ini ingin memberitahukan lebih luas tentang pelanggaran HAM ini dan meminta pemerintah Korea untuk melakukan investigasi yang tepat. Sekarang sih, ke-14 ABK yang masih bertahan udah mendapatkan pertolongan oleh otoritas setempat dan kini tinggal di sebuah hotel di daerah Busan, Korea Selatan. Rencananya, 14 ABK itu akan pulang ke Indonesia, tapi katanya masih bingung dengan pembiayaannya. Ari Purboyo juga mengaku sudah berbicara dengan sejumlah perusahaan yang bertanggung jawab, namun belum menemukan titik terang. Ya, kurang lebih begitu deh guys, cerita sama kronologisnya. Ini tuh emang lagi trending banget, jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya. Dan berharap masalah ini bisa segera diselesaikan ya. So guys, kalau misalnya kamu udah tahu duluan kelanjutannya, atau mungkin yang saya ceritain sekarang ada yang kurang, kalian boleh banget nambahin di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Dan thanks buat kamu yang udah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini, juga like serta share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat video-video terbaru dari kita. Oke guys, sampai jumpa di kasus-kasus menarik selanjutnya. Bye!